dari surah Al-Bayyinah kita melanjutkan ke surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلعil fajr. Membaca surah Al-Qadr. Kita sekarang terjemahkan. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Anzalnahu telah menurunkan Al-Quran. Anzalnahu telah menurunkan Al-Quran. Fi lailati pada malam. Fi lailati pada malam. Al-Qadar. Al-Qadar. Wa ma adraka apa kamu tahu? Wa ma adraka apa kamu tahu? Ma apakah? Ma apakah? Lailatul Qadr malam Al-Qadr. Lailatul Qadr malam Al-Qadr. Lailatul Qadri malam Qadar itu. Lailatul Qadri malam Qadar itu khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Min alfi syahrin dibandingkan 1000 bulan. Min alfi syahrin dibandingkan 1000 bulan. Tanazzalu pada malam itu turun. Tanazzalu pada malam itu turun. Al malaikatu para malaikat. Al malaikatu para malaikat. Waruhu dengan Jibril. Waruhu dengan Jibril. Fiha pada malam itu. Fiha bi'izni rabbihim dengan izin Rabb mereka. Bi'izni rabbihim dengan izin Rabb mereka. Min kulli amrin dari setiap urusan. Min kulli amrin dari setiap urusan. Salamun keselamatan. Salamun keselamatan.
hatta sehingga matla'il fajr terbit fajar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, Rabu malam, kita bisa berkumpul kembali dalam agenda rutin, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap niat ikhlas yang terpatri dalam hati dan juga langkah-langkah kita Allah catat sebagai amalan makbulan sholihah. Ikhwatu iman jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr merupakan salah satu surah yang pendek, tetapi isinya merupakan sesuatu yang luar biasa. Surah Al-Qadr sering diartikan kemuliaan. Ada juga disebut malam tentang ketentuan Al-Qadr, di mana surah ini merupakan surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, menjelaskan bagaimana proses inzal wa tanzilul Quran, proses turun dan juga berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita paham bahwa Rasulullah SAW itu menerima Al-Quran secara berangsur-angsur. Di Mekah sekitar 12 tahun 15 bulan, ya, dan juga 10 hari menurut para tarikhul Quran, atau dibulatkan selama 13 tahun, sama dengan fase Rasulullah tinggal di Mekah. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW menerima Al-Quran juga sekitar 9 tahun lebih. Artinya sisa dari kehidupan Rasulullah SAW sampai wafat juga masih menerima Al-Quran. Surah Al-Qadr diambil dari kata Al-Qadr, ya. Ayat pertama, ayat kedua, ya, dan juga ayat ketiga. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip kata Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalnahu kami telah menurunkan hu Al-Quran fi lailatin pada malam Al-Qadar, yaitu Qadar. Pada ayat ini secara eksplisit jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu pada malam, satu malam yang disebut dengan Al-Qadar.
maksud dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di sini adalah jumlatan wahidatan. Allah menurunkan Quran dalam satu jumlah sekaligus, Pak. Gitu. Hal ini diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan turunnya Al-Qur'an secara jumlatan wahidah, secara langsung. Memakai kata anzalna. Ya. Maka disebut proses Quran itu disebut dengan inzal. Inzal, anzala, yunzilu, inzalan dalam sorob ya, imut tasrif. Di mana ketika kata anzalna, Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus, ya. Yaitu min Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di arsy-Nya Allah, gitu kan? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa oleh para malaikat, gitu. Bentuk Qur'annya seperti apa? Tentu Qur'annya tidak seperti Qur'an yang kita pegang, gitu kan? Qur'an yang kita pegang itu kan ada tulisannya, ada bacaannya, ada juga suaranya, gitu kan? Tetapi Al-Qur'an yang pertama kali Allah turunkan adalah sesuatu Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami, ya, kecuali dipahami setelah turun sekarang, gitu ya. Dari Baitul Izzah Allah menurunkan mulai para malaikat ila sama'id dunya, dibawa ke langit dunia. Gitu. Di mana langit dunia teh? Duka. Nah, langit dunia teh langit yang pertama, ya. Kan langit teh aya lapis 1, lapis 2-nya sampai lapis ke berapa, Pak? Ke-7. Di mana lapis ke-7 ge? Dugikeun ka ayeuna moal aya kitu nya. Lapis ke-7 dengan Allah Subhanahu wa taala masihan terang yang langit teh adalah ada 7 lapis langit, ya, di antaranya seperti itu. Nah, ke langit dunia dan nanti dari langit ke dunia ditanzil. Nah, maka ditanzil itu diturunkan lagi. Jadi Al-Qur'an itu mengalami prosesnya 2 kali turun, ya. Langsung jumlatan wahidatan, tapi yang kedua Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, gitu. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau tantangan-tantangan yang Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an, gitu. Sengaja telah Allah kondisikan, telah Allah turunkan. Makanya dalam Al-Qur'an suka ada kalimat nazzala. Di sini anzala. Anzala dengan nazzala turun sama hartosna, tapi turun nanti menunjukkan kalau anzala Allah menurunkan langsung ke langit dunia. Kalau nazzala artinya proses menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Surat yang pertama yang Allah turunkan surat apa, Pak? Al-Alaq, banyak. Nah, para ulama Quran sepakat bahwa yang diturunkan pertama itu adalah surat Al-Alaq. Jumlahnya seberapa ayat? 5, ya. Tersadayana. Sok padahal Al-Qur'an teh turun Al-Alaq teh turun teh jumlahnya 18 ayat. Turunnya nanti lama lagi, gitu kan? Ini 5 ayat dulu, nanti sisanya turun berikutnya, gitu. Menjelaskan tentang Abu Jahal, namanya. Tapi ini luar biasanya, nanti disambungkan teh menjadi gramatikal dan struktural bahasanya begitu sama, gitu. Nah, ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Andai saja Al-Qur'an tuh diturunkan bukan dari Allah, maka ketika ada sebuah teks yang terpisah lalu disatukan,
itu akan berbeda gitu kan. Ya. Lamun mun teh nyen pupuhnya pupuh kinanti engke nyambung kan pupuh naon? Sinohum gitu. Kan teh nyambung gitu kan. Ya, tapi ini mah gramatikal bahasa yaitu surat Al-Alaq lama pertama kali nanti nyambung pada peristiwa menceritakan Abu Jahal gitu. Nah itu. Nah, kalau yang terakhir turun Al-Quran itu surat apa? Nah, kalau sebagian ulama ada yang mengatakan surah Al-Maidah ya, ayat 3 Al-Yauma Akmaltu. Tapi sebagian lagi mengatakan yang terakhir turun itu adalah wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Itu pembahasan dalam ulumul Quran. Jadi ilmu Quran mah ininya Pak, pang luasna. Kalau ilmu Quran itu ada ilmu tafsir, ada ilmu arud, ilmu balaghah, ada ilmu apa ya? Ilmu qiraah namanya, cara bacana gitu. Jadi yang paling dalam ilmu dalam agama ini adalah ilmu Quran gitu. Nah ini salah satunya pembahasan tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran ini menjadi dua fase. Para ulama membagi Quran ini turun menjadi dua fase. Pertama ada yang disebut dengan fase Makkiyah, ya, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah, namanya Makkiyah. Ya. Jadi setelah hijrah, sebelum hijrah, yang jadi ukuran peristiwa hijrah banyak. Jadi Makkiyah itu bukan surat yang diturunkan di Mekah, bukan. Ya. Tapi surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, maksudnya Mekah. Kadang-kadang nanti ada surat yang turun di Madinah tapi masuk ke Makkiyah. Gitu. Jadi bukan tempat. Kalau ikut tempat mangke turun di Taif namanya Taifiyah. Ya. Kamu jadi bingung ya klasifikasi Quran. Gitu. Jadi hijrah. Jumlah suratnya kata para ulumul Quran, ahli ulumul Quran, Imam Az-Zarqasi, kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, Ma'naul Qatan, kebanyakan surah Makkiyah itu jumlahnya ada 86 surah. Seueur banyak. Quran itu kan 114 surah. Nah, dari 114 surat yang termasuk ke Makkiyah itu ada 86 surat. Jumlah ayatnya yaitu 4.780 gitu. Kurang ada ulamanya penyebatkan percantan we, nah luar biasa perang hitung soalnya gitu. Percantan we ahli Quran gitu kan. Jumlahnya itu ada 4.780 ayat. Sedangkan yang termasuk kategori Madaniyah itu tinggal berapa sisanya? 24 suratnya. Nah, ayatnya 1.510 ayat. Gitu. Tempat rumahnya dugikeun kari etang namanya. Bahkan huruf nage dugikeun kari hitung Pak. Ayat 77.000 Pak huruf nate. Urang mah bujang-bujang huruf. Nah, ayat nage buka sabaraha nambah heula supaya apal ayatnya dipaskeun we 6.000 600 ayat gitu. Padahal 6.236 ayat. Walaupun ya tidak sepakat. Kadang-kadang ada yang menyebutkan bismillah dihitung teu hitung. Nah, eta sunat surat At-Taubah ge teu aya. Nah, makanya dihitung oleh para ulama, gitu kan? Itu dengan bismillahnya tentu ya. Nah, kalau hurufnya bismillah kita tahu ya banyak. Bismillah sabar huruf. Nah, huruf keneh wae geuningan. 18 huruf, B, sin, mim gitu ya.
Eta teh kalau dibaca berarti kita mendapatkan pahala tadarus itu ya bismillah saja 190 kebaikan. Ya, itu mah sebagai pendorong saja semangatnya. Terkedah orang dia etang-etang lah. Nah, Yasin 2 gitu ya. Nah itu ya Makkiyah dan Madaniyah. Anzalnahu turun langsung jumlatan wahidah. Wala sautun wala harpun, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, karena rahasia banget gitu ya. Dalam Al-Quran dikatakan tanzilum mirabbil alamin, bahwa Quran ini tanzilun, berproses dari Allah. La yamassuhu illal mutahharun, tiada yang bisa menyentuh Al-Quran ini kecuali al-mutahharun. Siapa al-mutahharun itu? Malaikat gitu kan. Jadi pada saat itu para malaikat yang dipimpin oleh Ar-Ruh, malaikat Jibril, memimpin para malaikat untuk membawa Al-Quran ini ya ke langit dunia, dan tidak ada yang bisa intervensi, Pak. Sudah misalkan Al-Quran itu satu ayat misalkan dicuri, ya nggak akan, atau satu ayat tertinggal, nggak akan. Dan inilah bantahan bagi siapapun yang meragukan Al-Quran bahwa betul-betul Al-Quran ini terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-zikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu sendiri lahafidun, akan menjaganya. Jadi Quran mah terjaga ya, dari hafalannya, dari hurufnya. Makanya Quran ini dari generasi ke generasi selalu terjaga. Kenapa? Pertama, secara dinukil itu banyak yang menghafal. Jadi mutawatir Quran itu, Pak. Jadi mau mungkin Al-Fatihah ayat beda versi, mau 7 ayat Qurannya. Paling anu beda versi teh qiraah ngumpul. Ihdinas siratal mustaqim. Aya qiraah nu kadua kuzai. Ihdinas siratal mustaqim. Anu ketilu kusieun. Ihdinas siratal mustaqim. Beda riwayatnya urang mah tos we di dieu mah hafaz we. Soalnya bising kontroversi. Nah, cenah di Baitur Rahim aya zirot segala. Aliran naon gitu. Nah, eta mah kalau upami urang tos belajar qiraah, ayeuna mah tafsir heula nya. Kan seperti nanti ada bahasa kan, kalau Imam Nafi mah kan seperti mim nanti kan seperti dengan mu ya, alaihim kan kemu panjang. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, gitu ya. Kalau diurang pasti genyel misalnya gitu. Mahil misalnya gitu. Maliki yaumiddin. Hafaz Pak ma panjang, tapi kan Nafi mah Maliki yaumiddin. Acan anu riwayat-riwayat anu sanes Pak. Tapi itu sadayana benar. Kenapa? Karena Quran itu unzila ala sab'atu ahruf. Dalam hadis Bukhari, Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Lain tuh 7 huruf hijaiyah. Kalau hijaiyah mah ada 28 hurufnya. Alif sampai ya teh. Tapi maksud huruf di sini cara baca. Makanya subhanallah, bagi orang-orang yang mendalami ilmu Quran bersanad gitu. Jadi ada juga ulama-ulama yang khusus membahas dan kaji secara mendalam bagaimana qiraah dan tilawah. Itu bersanad karena gitu. Talaki teh apanya? Singkuri mah belajar ilmu qiraah tilawah teh di pasantren. Jadi UIN Pak, aya pelajaran tilawah gitu kan. Nah, makanya sedikit-sedikit alhamdulillah apalah gitunya. Bagaimana nah itulah Pak ya. Al-Quran diturunkan dengan berbagai tidak ada yang berbeda. Hanya sedikit aja qiraah gitu ya. Walaupun kita juga ada sebenarnya yang disebut dengan Ghoroibul Quran. Seperti Ghoroibul Quran ada imalah banyak. Ada imalah seperti kalau baca majro, kan tulisnya majro tapi majre. Ya. Eta tadi tarik antara bunyi patah dengan bunyi i jadi majre. Ya. Bukan sebenarnya antara i dengan a jadi majre. Bismillahirrahmanirrahim
wa mursal. Kayak ismam huruf latakman eta teh jama wauna dileungitkeun tapi kudu aya bentukna kumaha latakman. Nah manyun kitu sedikit surat Yusuf namanya itu ismam. Kayak deui surat Al-Ahqaf ayat 4 di antaranya ada utuni, tulisannya utuni tapi bacanya ituni. Maka kita darusan salah wae eta teh. Al-Ahqaf ayat 4 tulis nama utuni dibaca mah ituni. Nah, nyata gorobul Quran. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk dari setan, dari iblis. Wa ma huwa biqouli syaitonir rajim. Dan Quran bukan perkataan dari setan yang terkutuk. Karena nanti ada yang disebut dengan riwayat Goronik apa? Dulu ada seorang orang yang murtad namanya Salman Rushdie. Tahun 79 Salman Rushdie ini menggemparkan dunia. Kenapa menulis buku yang bernama The Satanic Verse, versi setan. Jadi kalau dalam hadis Goronik itu Rasulullah pernah menerima bisikan-bisikan setan, sehingga Al-Quran itu tercampur dengan perkataan setan. Itu Salman Rushdie, sehingga oleh para ulama dipatwakan halal darahnya. Kenapa? Karena telah memfitnah Al-Quran, bahwa Quran itu sebagian ayatnya ada satanikas, ada setan. Jadi Nabi itu menerima sebagian. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah gitu kan. Di antaranya pertama, secara proses turun Al-Qur'an Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Bahwa tiada tersentuh Quran ini kecuali yang disucikan. Makanya kita suka dijadikan dalil. Nah, kalau mau baca Quran teh harus punya wudu heula. Kenapa? Dalilna mana eta kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali yang disucikan. Makanya kudu punya wudu. Salah nama memang para ulama menganjurkan kita untuk punya wudu karena kan dalam keadaan suci baik ya membaca Quran, tetapi bukan hukum yang mengikat sebenarnya. Ya. Walam yu'zam. Ada juga hadis dari Ali yaitu la yamassuhu illa tahirun, tidak menyentuh mushaf ini kecuali yang tahir, yang suci gitu kan. Walaupun ini bukan hadis marfu ya. Tapi perkataan Ali bin Abi Thalib itu pun ada kelemahan. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan mutahharun di sini adalah para malaikat. Dari siapa kita tahu? Dari Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas, berkatalah Abdullah bin Abbas, al-mutahharun ay al-malaikah. Yang menyentuh Quran, membawa dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu adalah para malaikat. Ini yang pertama membantah Salman Rushdie. Yang kedua, dalam Quran sendiri wa ma huwa biqouli syaitonir rajim. Bukanlah Al-Quran ini perkataan setan gitu kan. Makanya dalam Quran itu law kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai saja Quran ini bukan dari Allah, maka Quran ini akan mendapatkan pertentangan yang banyak gitu. Kalau dalam Quran ada pertentangan, itu maksudnya nasih wal mansukh. Kalau ada ayat yang bertentangan, itu nasih mansukh. Ayat yang pertama dimansuh hukumnya oleh ayat yang kedua. Contoh misalkan, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan ya. Li azwajihim mata'an ilal ghairi ikhraj. Orang yang ditinggalkan meninggal wafat oleh suaminya alias perempuan itu, maka dia diwasiatkan untuk tidak keluar, tidak kawin lagi selama 1 tahun. Eta teh idahna anu ditinggalkeun maot teh awal pertama mah nyata 1 tahun. Jadi janda teh kasihan kada nunggu heula 1 tahun. Untung aya ayat kedua ya. Turun deui ayat waladina yatawaffawna minkum yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Turun ayat lagi
Dan wanita-wanita yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, itu. Jadi kutunggu jandamu teh. Wah, namanya temenang gitu. Ya. Nah, di antawisna tidak boleh ada yang frontal mengatakan saya mau menikah dengan engkau, tidak boleh. Ya. Tapi dengan bahasa isyarat saja. Upamita selesai martosan akang, WA akang gitu. Saya mah kengeng banyak mengisyaratkan ke janda kan. Tos ya orang ajarkan dari. Menurunkan Al-Quran. Kapan turun Al-Quran? Fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Ya. Ini memang malam Al-Qadar itu jelas kapan waktunya dalam ayat yang lain, yaitu ayat Saum Bang 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar itu kapan? Syahrul Ramadan. Jadi pas awal mula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan gitu. Ya. Jadi Allah menurunkan itu langsung dari Quran itu. Dan tanzilnya juga kepada Nabi kebetulan juga pada bulan Ramadan tanggal 17 gitu. Tanggal 17 Ramadan, pada saat itu Nabi usia 40 tahun pada bulan Maret, Pak. Tepatnya pada bulan Maret. Itu Rasulullah itu kan selama 5 tahun ujlah. Ya. Ujlah teh menyepi. Meninggalkan keramaian hiruk pikuk kehidupan. Nabi Muhammad teh bosan jeung kehidupan orang Mekah teh. Kitu we kehidupan teh. Harta dunia, kemusyrikan, pembunuhan anak perempuan. Maka Nabi pada usia 35 meninggalkan ke Gua Hiro. Itu we bolak-balik. Dan akhirnya Allah menurunkan Al-Quran secara tanzil, surat yang pertama, yaitu di Gua Hiro pada tanggal 17. Makanya sok disebut malam nuzulul Quran gitu. Jadi malam nuzulul Quran itu kan malam yang pertama kali Quran di tanzil, yang turun berangsur-angsur. Adapun yang Quran yang langsung jumlatan wahidan itu tidak diketahui. Ya. Kapan waktunya? Nah, pada saat itu Rasulullah SAW di Gua Hiro menerima wahyu, ya, Iqra, ya, bacalah, artinya sulit Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad tuh ma'ana biqori, kata Nabi. Aku tidak bisa membaca. Jadi disebut kaum ummiyin itu karena orang bangsa Arab itu terkenal kaum ummiyin. Ummi itu buta huruf, ya, tidak bisa membaca. Dalam artian bukan tradisi orang Arab tuh sanes bodoh, Pak. Bukan tradisi untuk belajar membaca. Walaupun ada sebagian, contoh Ali bin Abi Thalib itu bisa membaca. Kenapa? Karena kan tidak semuanya. Makanya kaum ummiyin itu orang yang tradisinya tidak membaca. Termasuk Rasulullah dikadarkan oleh Allah itu tidak membaca. Kenapa? Karena sejak kecil tuh tidak pernah ada pendidikan dari orang tua. Karena tidak sempat Rasulullah. Adapun kalau Ali bin Abi Thalib itu kan terdidik. Rasulullah dididik kan katanya oleh Khadijah, oke, terdidik. Makanya Khadijah kan pintar bisa membaca. Dan hikmahnya memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada sosok manusia yang tidak bisa membaca. Kenapa? Supaya membantah. Tidak ada tuduhan tuh sama Muhammad menyadur, ya. Ayat ini dari perkataan ahlul kitab. Memang tuduhan-tuduhan itu memang ada. Contoh, tuduhan orang-orang orientalis mengatakan bahwa Quran ini adalah hasil karya Nabi Muhammad. Kontennya itu diambil dari bahasa-bahasa kontennya ahli kitab. Contoh Warokoh, ya.
Kan paman Siti Khadijah itu Waraqah bin Naufal. Jadi ada interaksi dengan Nabi Muhammad. Di sana lah Nabi Muhammad belajar konten-konten isi tentang masalah samawi, wahyu gitu. Itu tuduhan. Yang kedua, untuk syair-syair Nabi Muhammad belajar kepada orang-orang yang ahli gitu. Dan ini juga dikatah oleh Al-Qur'an, wa ma wala biqauli syairin qalilan ma yatadakkarun. Quran ini bukan perkataan orang penyair. Ya. Karena orang Arab itu penyair, tapi Quran isinya itu seperti syair tapi bukan indah kan Quran itu Pak. Gramatikal bahasa, uslub bahasanya itu luar biasa, tidak bisa tertandingi oleh apapun. Ngageureleungna gitu nya, entep seureuna. Urang ieu pan lamun ngadangu anu entep seureus teh geuning anu nikahkeun kan nya. Kudu entep seureus gitu. Quran tuh indah. Lamun dina gramatikal teh an semuanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Lamun subuhan apa bunyinya semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya subhanallah. Mun ada caranya qul huwallahu ahad. Allahus. Sehingga banyak orang-orang yang ahli sastra itu terpancing ingin membuat sebuah uslub yang menyerupai Al-Qur'an. Contoh yang pertama ngelakuin adalah nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab. Si Musailamah itu kan dia tertuntut harus membuat wahyu. Ya, kumaha carana ya supaya mengelabui orang-orang kuring oge mendapat wahyu. Ya. Nya surat tandingan Al-Fil nya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka ma fil. Asa apalnya namanya? Al-Qari'ah namanya. Tuh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka ma. Ganti hukum Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka ma fil. Kali itu nanti ngaco, tidak ada makna. Maka kata ahli sastra dari Arab, seburuk-buruknya sastra adalah ciptaan Musailamah al-Kadzdzab. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Udunu anfu tawil wa udunu habir. Eta irungna panjang, beuteuuna gede. Ieu teh nyaritakeun gajah naon. Beda dengan Quran. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah bertindak kepada pasukan jadi menceritakan sebuah peristiwa dengan bahasa yang indah, gitu kan? Kadang Al-Quran itu yang sulit ditandinginya itu menyajikan satu bahasa dengan sajian yang indah dan berbeda. Contoh, kadang kita mendapatkan kisah tentang Nabi Adam itu dengan berbagai gaya bahasa, gitu kan? Italaqo Adama min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Ketika Rabbmu memberikan kalimat-kalimat yang digunakan Nabi Adam untuk bertaubat. Nanti ada kalimat lagi dengan gaya bahasa yang lain, lalu disambung dengan kalimat Rabbana dzalamna. Apa? Jadi siapa? Musailamah al-Kadzdzab kalah ngaco Pak. Termasuk juga pada abad 18 ada kan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dia membuat kitab Tazkiro. Pernah ninggal kitab Tazkiro kan? Nyampal. Pernah segini ya, kitab Tazkiro itu. Walaupun Ahmad Qadian, Ahmadiyah Lahore sekarang ini mah tafsir dari Mirza tentang ajaran Muhammad. Tidak. Isinya justru ayat-ayat kitab. Contohnya apa? Inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Nah, eta surat At-Tadkirah teh. Sesungguhnya kami menurunkan Tadkirah di Qadiyan. Eta qariban minal qadiyan. Asa hafal teh nya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ganti hukum saeutik. Inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Kami menurunkan Tadkirah itu dekat jeung kota Qadiyan. Makanya kan di Ahmadiyah itu ada dua versi, ada Qadian, ada Ahmadiyah
Kalau Ahmadiyah Qadian mah jelas-jelas menganggap bahwa Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi terakhir. Kalau Lahore keyakinannya menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad mujadid yang setingkat Nabi, maka punya gelar lagi alaihi sawang keneh we boga Nabi anyar gitu. Emang Qadian banyak markasnya di kita banyak, termasuk di lemburna Pak Dedi itu seueur tugas Pak Dedi itu Allah gitu kan ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, itu dalam surat Tadkirah itu inna anzalnahu qariban minal Qadian, kami menurunkan Tadkirah itu dekat dengan kota Qadian. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, ternyata wabil haqqi anzalna nyadur juga dalam surat Al-Kahfi. Jadi subhanallah, jadi Quran ini sulit untuk dipalsu. Jangankan satu surat, sa-ayat oge moal bisa. Cek Allah wala inijtama kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimisli walau kana ba'duhum ala ba'din dhahira. Andai saja katakan Muhammad, manusia dan jin yang ahli dalam bahasa berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran sasurat, wah moal bisa nyeun sasurat. Mangga we cobian, Bapak pada nyeun surat naon Pak? Cobaan ayeuna. Ya. Moal bisa. Quran itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Al-Qadar itu? Ya. Karena peristiwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, maka Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Ya. Pertanyaan dari Allah ini bukan untuk dijawab, ya, tetapi untuk diimani. Ya. Setiap pertanyaan dari Allah, pertama untuk ditadaburi, yang kedua untuk diimani, gitu kan? Karena Allah suka bertanya kepada kita, "Fa aina tadhhabun?" Bade kamarana anjeun angkat, gitu kan? Teguru jawab, ila baitur rahim, terkena. Surah apalah ya tadabarun, tidakkah kamu berpikir? Ini bahasa yang indah, Pak. Pertanyaan Allah itu untuk ditadaburi. Nyanya urang hirup teh berang penting silih berganti. Ini ke kantor balik di kantor jangan. Ya. Lamun teu dipake ibadah. Fa aina tadhhabun, ka mana araringit urang teh? Ngabringi kudu puguh tujuan. Mata urang mah jamaah teh ulah kubrang abring teh teu puguh tujuan. Naon kubrang abring urang teh? Kubrang abring urang adalah untuk tafaquh fiddin, untuk paham terhadap agama. Kamana tujuan urang rek ini teh nyata ila darul khulud, menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhir. Kenapa? Karena akhir hayawan. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang betul-betul hak hayawan laukan ya'lamun, andai saja kamu tidak mengetahuinya. Kehidupan dunia adalah hanya panggung sari, wah cek Ahmad Albar kayaknya. Tapi di Al-Quran Pak, lahiyal hayawan, inamal hayatud dunya laibu walah, sesungguhnya kehidupan dunia laibun, hanya sedaguro saja. Ya. Panggung sandiwara teh. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi, bahwa malam Al-Qadar itu kebaikannya, kemuliaannya itu lebih baik, ya, kualitasnya itu daripada ibadah, Pak. Ibadah 1000 tahun. Kenapa saya sebutkan ibadah? Karena kata Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari, min amalin, yang dimaksud lebih baik itu adalah kualitas amal. Makanya inilah surat yang kata Ibnu Abbas sebagai kualitas amal umat Nabi Muhammad, itu kualitasnya, bukan jumlahnya. Mengapa demikian? Karena asbabul nuzul dalam itu riwayatnya diantaranya ada orang Bani Israel yang selama 80 tahun beribadah intens, saumna, puasana, saumna, sholatna, dengan usia yang relatif panjang. Ya, kumaha tuh orang senang cek para sahabat, ya Rasul kaifa fina, bagaimana kami kalaulah umat-umat yang terdahulu punya kesempatan untuk beramal tuh begitu panjang. Hari orang senang amal teh ngan sakit-sakitna.
Maka kata Allah, kata Rasul, jangan khawatir dengan turun ayat ini, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar itu membawa kebaikan, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam Al-Qadar pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, itu Allah lipat gandakan kualitas kita itu. Ibadah 86 tahunan ya. 86 tahun ibadah, pengajian ala eureun, saum ngalinten nya, terus haji umroh ngalinten, mau bisa kan? Mau bisa. Makanya orang mah hengker kan ngandelin karena sholat kan, kata Ustaz Aceh kemarin, kalau kita ngandelin sholat itu hengker Pak, ibadah ke surga teh jauh keneh ya. Cuma berapa tahun ya? Cuma 300 harinya. Kita tuh dia hitung-hitung 63 tahun, kalau dipakai sholatnya saja 5 menit ya. Itu 5 menit yang khusyuk gitu kan. Itu teh hanya 300 hari ya, Pak. Laki-laki mah. Dari usia berarti can 1 tahun acan ya. Urang teh sholat teh seumur hidup tidak 1 tahun. Sokomo perempuan mah cokot haid sabu digenep dintennya. Komo nipas 40 dinten, anaknya udah wafat sama tekornya. Kasihan namanya. Maka yang menjadi kualitas bagi kita itu bukan karena banyaknya, tapi pertama ittiba'nya, yaitu sesuainya ibadah kita dengan contoh Rasul. Yang kedua adalah istiqomahnya. Dawam wa in qala, bahwa amal yang paling baik itu adalah dawam. Wa in qala, membaca Quran teh odos, one day one juz, istiqomah. Aya nu bilang, eta teh masih kena istiqomah nya odos. Atau anu salembar atuh teu ngiringan odos, jamaah hasil mung bios odol we. One day one lembar. Saya atuh teu sanggup odot lah. One day one ayat gitu. Tersanggup kene kata Adi Hidayat, lihatlah Quran lalu berkata dalam hatimu, dosa apa aku ini menghalangi untuk membaca Al-Quran. Minimal itu bertadabbur Al-Quran ya. Alhamdulillah itu barangkali surah Al-Qadar kandungannya kira-kira seperti itu ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.